Jazz Believers, balik lagi sama gue Beril Kumahwa dan bersama rekan saya yang luar biasa Indra Aziz. Kita kembali di Jazz Picnic episode 2. Gile kan? Konsisten dong. Harus. Karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang pengen kita angkat menjadi sebuah sejarah lah ya, pembicaraan sejarah supaya kita punya rekam jejaknya tentang sejarah musik jazz khususnya di Indonesia. Karena selama ini kita mungkin cuma fokus belajar dari musisi-musisi luar, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata jazz itu memberi pengaruh yang cukup besar di industri musik Indonesia. Absolutely. Dan musisi-musisinya membangun a whole new ecosystem surrounding that. Tuh, dan dalam episode 2 ini, gue pengen meneruskan percakapan kita yang di episode pertama. Tentang ternyata dari tahun 70-an itu, bapak-bapak kita ya. Bapak-bapak kita ini benar. Udah punya acara keren banget. Dan dari yang lo kan episode lalu bilang, dulu bokap memulai acara itu yang nonton cuman bokap nggak memulai, tapi bokap terlibat. Yang memulainya Om Jack Lesmana. Om Jack Lesmana, oke. Waktu itu yang nonton 3 orang. Tapi akhirnya menjadi populer kan? Akhirnya jadi populer. Tapi waktu awal mereka bikin katanya yang nonton cuma 3 orang. Gokil. Pemain bandnya 30 orang. Tiketnya satu orang 2.000 perak. Jadi kalau cuma 3 orang ya cuma 6.000 rupiah. Dibagi 2, 50% buat tim tamu 50% buat band, 3.000 dibagi 30 orang. Itu tuh perjuangan. Ya walaupun mungkin tahun segitu ya 3.000 tuh masih lat lah ya, masih banyak ya. Bensin masih berapa sih pada tahun segitu. Benar. Tapi tetap aja sih kalau tetap sih men. Valuasinya tuh kayak 3.000 30 orang. Yes. By the way gue sambil minum ya. Oh iya dong, gue juga dong. Kita lagi di Parco. Parco ini areanya di Cinere ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di daerah Cinere mau mampir ke sini, minumannya enak banget, makanannya juga enak banget. Sudah tersedia nih. Coba makanannya bro. Di zoom in ini di zoom. Ini brisket sambal matah ya. Ini satu andalan dari Parco nih. Nggak bakal makan ini ntar. Namanya aja udah bikin air liur. Gitu. Pokoknya kan karena jazz picnic, jadi kita ngomong jazz sambil minum sambil makan. Jadi coba-cobain ya buat yang lagi di daerah Cinere, mampir ke Parco. Parco. Lanjut. Oke, dari kita. Jadi gini. Setelah kita ngobrol kemarin, gue melakukan sedikit pencarian gitu ya. Dan gue menemukan satu nama yang gue tuh cukup wow. Ini sadis banget ya, yaitu The Indonesian Jazz Riders. Jazz Riders. Mereka itu siapa dan apa hubungannya sama yang jazz di Taman Ismail Marzuki kemarin? Jadi kalau gue akhirnya mendapat sumber terpercaya dari anak. Anak siapa? Anaknya Jack Lesmana, pendiri tonggak dari Indonesian All Stars, yang bikin event di Taman Ismail Marzuki, yang bikin rekaman-rekaman, recording segala macam. Bahkan akhirnya Jazz Riders ini salah satunya penggawanya beliau. Nah, yang gue tahu memang begitu ceritanya kan. Dan Jazz Riders itu sebenarnya terkenal, mungkin orang yang tahu sekarang kayak nama-nama kayak Ulfa Tislano, lalu adik-adiknya kayak Jackie Patislano dan Perry Patislano on bass, Jackie Patislano main drum, dua-duanya udah pass away, tinggal Om Bula Patislano yang masih berkarya sampai sekarang on gitar. Lalu nama-nama kayak Dicia, bahkan almarhum bokap Benny Likumahwa juga sempat join di situ, almarhum Trisno saxophone, banyak banget nama-nama keren. Nah, akhirnya gue dapet sumber terpercaya banget dari Mas Indra. Jadi waktu itu mereka main di Tankard. Gue nggak tahu sih Tankard itu apa. Mungkin itu either hotel atau lounge ya pada masa itu. Bokap, maksudnya Om Jack Lesmana, sering kesana karena band yang main di situ beda dan seru banget. Ada Didi Cia, Ule Patislano, Didi Cia on piano, Ule Patislano on gitar, Perry Patislano on bass, Trisno on tenor saxophone, dan Eddie Tulis on drums. Waktu itu akhirnya digantikan oleh Ucup, infonya gitu. Terus diajak sama almarhum Jack Lesmana untuk jadi satu band itu, untuk jadi session musician-nya, produksi musik-musiknya bokap atau Jack Lesmana di label Hidayat. Nama labelnya Hidayat? Hidayat Records. Hidayat Records. Yes. Nah ini kita mesti ngulik soal Pak Hidayat ini sebenarnya mungkin next episode lah kita Oke, ini harus kita kulik lebih lanjut. Cuma memang yang gue tahu beliau ini orang yang sangat berjasa di industri musik Indonesia, terutama khususnya di jazz. Pada waktu itu mereka kan bikin, nah nih gue dapat lagi nih sumbernya kan, program bulanan TV. Ada hal penting itu kan, program bulanan TV Nada dan Improvisasi. Mereka juga nih orangnya. Nama programnya Nada dan Improvisasi. Itu program-program yang keren banget. Itu penggawanya orang-orang ini. Om Jack Lesmana, Om Bobi Chan tentunya juga ikut serta. Cuma mungkin karena beda kota lah ya. Tapi sering banget bantuin juga Jazz Riders juga di situ. Terus mereka punya program jazz bulanan itu ternyata 3 bulanan di tim.
Taman Ismail Marzuki. Berarti tiap tahun ada konser jazz. Oh, wow. Berarti kan 4 kali dalam setahun. Iya. Lalu yang terakhir Hidayat Records gitu. Dan gue dengar, Ben. Yes. Katanya setelah itu dirutinin setiap 3 bulan, itu jadi acara yang ditunggu-tunggu, Ben. Jadi selalu ramai katanya. Akhirnya jadi selalu ramai, benar. Tapi mereka startingnya berdarah-darah itu. Iya. Dan pada masa itu, Ziz, gue masih ingat karena gue masih ngalamin. Oke. Jadi rumahnya Om Jack Lesmana almarhum dan Tante Nin Lesmana almarhum itu terbuka buat semua musisi. Jadi itu kayak satu, padahal rumah itu juga ya gede, tapi bukan rumah yang gede banget gitu. Maksudnya rumahnya seadanya, tapi Om Jack selalu open handed gitu buat terima semua orang. Jadi musisi yang nongkrong di sana pada masa itu banyak banget. Termasuk almarhum bokap gue tuh tinggal di rumah itu. Karena bokap gue kan dari Bandung. Waktu dia selesai dari Rollis kan dia ke Jakarta. Dia sempat di Singapura segala macam, dia ke Jakarta. Ini dia tinggal di rumah Om Jack Lesmana tuh lama. Di Tebet, dan gue sempat ngalamin main ke rumah itu. Nama-nama kayak Om Mates, nama-nama tadi yang kita sebut. Itu pernah nongkrong di rumah? Nongkrongnya di situ. Mas Bintang, semua hadir semua tuh di Tebet ini, dan itu memang sejarah banget. Nah, salah satunya si Hidayat Records ini juga lokasinya juga di Tebet. Oh, jadi kayak jadi satu area gitu. Oke sih. Jazz District. Tapi emang dari zaman dulu berarti sampai zaman sekarang selatan ya? Selatan. Anak selatan. Ya sama kayak kita. Sama kayak kita ya. Selatannya Jakarta. Beda ya. Perbedaan kata-kata. Tapi berarti kan kita kan pernah tuh juga ngalamin di tempatnya Mas Indra. Mas Indra selalu kayak zaman Mas Indra kantornya di Pondok Indah, terus sempat di Rempoa kan. Selalu ada, kita selalu ngumpul, selalu ngejam. Tapi kita bakal ngomongin soal di segmen kedua ya. Soal jam session. Tapi intinya waktu itu berarti ada semacam base campnya musisi-musisi di Tebet, di rumahnya Om Jack, Mas Indra gitu ya. Nah ini sorry gue potong. Komentarnya almarhum bokap waktu Mas Indra bikin yang zaman kita di inline itu di Rempoa, bokap selalu komentar gitu. Persis kayak papanya. Persis kayak papa. Iya, komennya gitu karena kayak dia kan ngalamin itu, lalu generasi gue ngalamin itu dengan Mas Indra gitu. Persis kayak papanya Ber gitu. Papanya kayak gini, ngebuka rumahnya, semua orang bisa datang. Sekarang di mana, Ber? Rumah lo di mana? Kayak kita mesti bikin dong. Parko tempatnya. Parko? Apakah ini tempatnya? Tapi definitely kita mesti meneruskan tradisi itu sih. Itu tradisi yang keren banget sih. Parah sih. Setiap berapa dekade ternyata ada. Dan itu dikontenin, Ber. Yes. Kan sekarang udah ada kejaman konten kan? Bener. Ada rumah kayak gitu, ngumpul, konten. By the way sekarang kan Mas Indra juga bikin yang sama tapi di Bali. Oh iya, di Bali. Rumahnya juga menjadi sebuah tempat di mana orang bisa Sanggar. Yes. Gue jadi pengen kesana ya. Kita mesti bikin edisi podcast di sana. Kayaknya lucu ya. Lucu banget. Jadi masih kita visioner memang. Kita langsung ke sana ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini gue menemukan Ber. Ya. Satu postingan ini sadis sih dari ini blogger ya. Nama blognya. Oh, Alunan Nusantara blognya. Keren banget nih. Gue baru nemu juga. Alunan Nusantara bukan salah satu teman-teman kita yang bikin ya? Gue yakin kita kenal sih orangnya. Coba. Di sini Alunan Nusantara, kolektif dalam upaya pelestarian hasanah musik Indonesia. Alunan Nusantara bukan kerjaannya Dion Marbet, bukan ya? Nah, nanti kita cari. Kita cari. Yang pasti, gue menemukan satu album. Di sini nanti albumnya gue kasih lihat. Jazz Masa Lalu dan Kini. Yes. Tahun 1976. Gitu. Itu di covernya kita terlihat ada Jack Lesmana, Bubi Chen, Benny Mustafa, The Jazz Riders. Di sini ada Mona Sitompul, ada Rin Jamain vokalisnya ya. Ini tulisannya juga tulisan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 30-31 Mei 76. Yes. Nah ini ada songlistnya juga, Ber. How Insensitive. Oh, Stevie Wonder, bro. Sweet Georgia Brown, Django. Wow. Wah, ini berarti salah satu karya yang terlahir dari acara yang ada di Taman Ismail Marzuki itu ya? Yes. 3 bulanan kan, berarti itu bulan Mei. Oke. Berarti mungkin pertama dibikin di bulan apa tuh? Wow. Mulai ngitung ke belakang. Iya. Berarti pertama dibikin bulan Februari kayaknya. Iya. Mei lanjut gitu kan. Iya nggak sih? Oh di sini, menurut tulisan blog ini, Mas Indra Lesmana waktu itu usianya masih 10 tahun. Yes. Dan di situ pula Mas Indra Lesmana udah mulai main tuh dia. Beliau main 8 tahun kan. Mainnya Fender Rhodes.
Umur 10 tahun main Fender Rhodes ya. Asli. Oke, itu keren sekali. Oke, jadi di sini dibilang di album yang tadi Jazz Masa Lalu dan Kini itu ada nomor jamming yang dibuat Jack Lesmana dan kawan-kawan berjudul Silence for the Buffalo. Iya, itu dia lagu yang gue bilang keren. Katanya panjangnya 17 menit. Yes. Dan nge-jam banget. Dan kalau nggak salah kita bisa ketemu bootleg-nya di YouTube deh. Gokil. Gue pernah denger soalnya di YouTube. Dan itu emang keren banget sih. Jamming vibe. Modern banget. Oke. Very 70s music. Agak psychedelic dikit. Yeah, gitu. Wow. Oke. Keren banget lah. Keren banget. Ini, nah dan gilanya Ber ya. Kan ini kan sudah terjadi tahun 70-an kayak gitu. Tapi ada aja ya orang-orang Indonesia yang gila. Yang punya dokumentasinya. Orang-orang kayak gini nih yang makanya gue sih berharap banget ya podcast kita ini bisa menyambungkan, bisa mungkin mempertemukan atau semacam memberikan platform juga buat orang-orang gila ini. Iya nggak sih? Maksud gue ngapain dia mengumpulkan dokumentasi tahun 70-an terus diceritain kumpulin data gitu. Iya kan? Ingat banget. Nah, gue pengen banget kita bisa menjadi corong buat orang gila ini untuk terus kita bisa undang mereka bisa ngobrol bareng. Bisa ngobrol bareng. Wah, gokil nih. Oke, kita akan cari tahu nih. Yes. Alunan Nusantara Abi Ramadan. Oke. Search nanti ya. Wah, kita cari nih Mas Abi Ramadan nih. Kan kita di sini dari sudut pandang penonton ya. Ini mungkin dari Mas Abi Ramadan ini penulis sebagai penonton nih berarti nih. Nah, lo kan dari sudut pandang pelakunya nih, bokap ya kan dari Mas Indra. Apalagi yang bisa lo ceritain tentang masa-masa itu, Bar? Yang gue tahu di masa itu kan mereka tuh aktif bermusik selain jazz juga gitu. Yang gue tahu. Kayak beberapa produksi. Contohnya misalnya kayak album ini kan, ini album idealisnya lah boleh dibilang. Tapi sebenarnya mereka juga ngerjain album yang boleh dibilang agak popish gitu. Sebenarnya kan album pertama mereka ngerjain bareng dengan adanya Jazz Riders di situ di Hidayat Records juga tuh albumnya Tante Marji sebenarnya. Semua bisa bilang sayang. Ya musiknya sih ya tentu aja musiknya tetap musiknya mereka gitu ya. Tapi itu rilisan tahun 1975, 7 November 1975. Nah ini personalnya udah mereka nih. Jack Lesmana, Didi Cia, Trisno, Ulupati Selano, Perita Selano, Ucup on the drums tadi. Ada Mansur di saxophone. Ada Yopi Item gitar. Sempat main bass juga. Ada Wimpy Tanah Saleh, papanya Georgie Tanah Saleh, on bass. Ada Om Karim Soeleh on drums berarti ya kan, banyak banget gitu. Dan bahkan ada Alex nih, kayaknya Alex kalau gue nggak salah ini Alex Faraknimela. Alex Faraknimela adalah papanya Farel Hilal, opanya Farel Hilal. Wow. Seru kan, hubungannya banyak gitu. Nah ini maksudnya banyak yang mereka bisa produksi. Lalu kalau nggak salah setelah album Semua Bisa Bilang ini mereka juga produksi albumnya Rin Jamain, AP Asmara. Gitu. Sama juga labelnya Hidayat juga dan tahun 75 juga. Jadi beda-beda tipis gitu. Jadi mereka dan itu kalau nggak salah masuk di 150 album Indonesia terbaik kan, AP Asmara. Oke. Daftarnya Rolling Stone. Betul. Dan personalnya dia lagi tuh di Cia. Bokap udah ikutan nih almarhum. Ben Likumahwan ada saxophone, soprano, flute gitu. Oleh Petlano, Peri Petlano, Ucup masih sama. Ada personel tambahan Bill Firmansyah. Wow. Pengawas. Gue curiganya ini Bill Saragi deh. Jadi ya? Jangan-jangan. Apa bukan namanya Bill di skena itu? Saya tunggu gue sih ingat-ingat. Harus ingat-ingat. Oh bukan. Bahaya nih kalau tersalah. Ingat-ingat lagi ya. Sorry Ben. Oke. Waktu itu The Rollies itu eranya kapan berarti? The Rollies itu kan dari tahun 60-an. Oke. Bokap tuh gabung The Rollies tuh 67, 68. Mereka mulainya dari 66 kalau nggak salah. Tapi bokap tuh baru gabung di setahun atau 2 tahun kemudian 67, 68 gitu. Pas bokap memang di Bandung. Dan memang mereka datang nonton bokap gitu. Almarhum ditonton sama 4 personil ini. Waktu itu Dedi Stansyah, Iwan Krisnawan, Deli dan Deli Alipin sama TZ Iskandar. Mereka nonton untuk memang pengen ngajak beliau gabung. Nah, setelah beliau gabung itu mereka lumayan lama tuh sampai tahun 70-an something lah. Terus bokap sempet ke Singapura, Vietnam, Filipina, dia sempet tour sama Bill Saragi ketemu. Indochina lah dia keliling tuh, dia gabung sama band. Jadi sebenarnya Rollies tuh berangkat ke sana, bikin album. Yang lain pulang, bokap stay karena dia pengen bermusik di luar gitu. Bokap stay itu sama Om Deli Joko Alipin. Nah kalau nggak salah setelah balik dari situ bokap instead of balik ke Rollies malah dia ke Jakarta ketemu Om Jack. Dan seinget gua
The Rollies pun pernah main di salah satu eventnya bikinannya. Oh ya? Iya, ada albumnya tuh. Waduh. Ada albumnya juga, live album juga. Live album di Taman Ismail Marzuki. Itu salah satu kalau nggak salah koordinasinya yang bikin Om Jack Lesmana juga. Gila. Kita tuh perlu banget biar tahu semua arsip-arsip ini. Ya kan? Ya. Gua nggak bayangin betapa gokilnya, makin gokil aja nih musik Indonesia ke depan. Ketika kita menjadikan semua sejarah itu tuh menjadi batu fondasi kita, kebayang? Benar, setuju banget gue. Ya. Setuju banget. Maksud gue kalau misalnya gini, generasi sekarang nih, mereka nggak tahu bawah-bawahnya gitu, sejarah-sejarahnya kan. Kalau aja tahu fondasinya, oh gila, dia udah pernah kerjain loh. Iya. Ini udah pernah ada loh kayak gini. Betul. Bikin atas lagi, gila dong. Betul. Pastinya. Itu kan kayak history bilang gini, history repeats itself kan. Iya, Kita selalu ada di siklus yang sama gitu. Kayak kita get inspired by apa yang udah dibikin sama pendahulu-pendahulu kita. Iya. Kayak gue dulu tuh inspired banget. Kalau lo ingat kita rekaman album Rekam Jejak sama Rom Bokap di Icon Studio Live. Kan gue bikin lagu judulnya Jack and Bobby. Gue segitu amaze-nya sama dua orang ini karena mereka bener-bener nempatin semua fondasi yang kita punya men gitu. Sampai kita bisa ngejalanin apa yang kita jalanin sekarang dengan musik kita, dengan karir kita tuh kan mereka yang berdarah-darahnya mereka gitu. Dan kita sekarang tinggal naik di bahunya mereka gitu kasarnya dan nextnya kita bisa ngangkat adik-adik kita nih buat naik juga di bahu kita gitu. Nah makanya kita perlu ngangkat nih. Itu sebenarnya tujuannya kita punya podcast Jazz Picnic ini, kita pengen dengan obrolan santai kayak gini teman-teman bisa belajar gitu dan bisa lihat bahwa ternyata perjalanan musik Indonesia tuh seru banget. Yes man, seru banget. Dan ternyata yang lo cerita di episode lalu ya, bahkan Presiden Soekarno aja ngadain makan pagi ya? Yes. Sama musisi-musisi jazz. Dan gue pernah ketemu albumnya. Hah? Soekarno nyanyi man. Serius loh? Ada yang punya di Surabaya, di Jalan Surabaya, cuma nggak mau dijual piringan hitamnya. Gue udah, Pak saya bayar nih Pak, saya nggak akan pernah jual gitu. Dan itu ada Tante Nin Lesmana dan Om Jack Lesmana gitu. Duet Soekarno, lagu ciptaannya dia sendiri by the way. Dia nyanyi lagu ciptaan sendiri tentang Indonesia, duet sama Nin Lesmana kayak di belakang-belakang gitu. Musiknya Om Jack Lesmana. Oke. Gila kan tuh, ya Ini kan? jangan sampai semua informasi ini menghilang di telan waktu, Ber. Masukin di kepala kalian. Kalian ya. Ingat, ceritain ke anak cucu, tunjukin video ini. Betul, bikin video ini. Dan juga ini semoga ya ini bisa mengprovoke teman-teman yang nonton untuk menggali lebih jauh. Karena kan tentu ya kita berdua doang, walaupun Berry mengalami langsung, ya pasti ada yang bisa lebih digali lagi. Mungkin kita miss ya nggak sih? Benar. Mungkin kita miss. Setuju. Oke. Nggak, yang menarik juga buat gue adalah betapa zaman dulu tuh skenanya berarti hot banget ya. Hot banget, man. Dan lo sempat ngerasa nggak ada semacam dari skena yang hot banget itu, terus ada semacam missing link dulu di dalam dunia. Apa itu gue aja yang ngerasanya gitu? Apa sebetulnya nggak ada sih? Jadi kayak wah eranya Jack Lesmana, Bokap, terus ada masa dimana kayak ya nggak bergairah gitu. Tahu-tahu bergairah lagi, ada nggak? Gue rasa selalu ya, siklusnya gitu nggak sih? Siklus nggak sih? Oke. Kayak gue ngerasa waktu kita starting out tuh kan lagi hot banget ya, zaman kita starting out. Gue inget gue dulu datang suka ke jam session di Klub 45 kan, itu kan panas banget pada masa itu, hot banget gitu. Tapi tiba-tiba kan sempet kayak down, ya kan. Even kalau kita ngomong era 2011an sampai sekarang kan, kita sempat hilang tuh era jazz jayanya tuh 2015an tuh kan sempat down banget. Kayak nggak seru, nggak asik, jam session hilang, musisi-musisi baru belum ada yang nongol. Tapi kan tiba-tiba 2020-an, 2021 kayak muncul bakat-bakat baru lagi. Kayak, apalagi nih. Jadi menurut gue memang selalu harus ada siklusnya nggak sih? Dan memang itu sesuatu yang harus bisa kita adapt well gitu. Iya nggak sih? Dan buat gue sih nggak apa-apa banget sih. Karena toh tetap setiap generasi juga akhirnya selalu muncul pioneer-pioneer yang selalu mengusahakan keberlangsungan jazz itu sendiri. Gitu. Bener banget. Udah berapa menit? 19 menit. Oke. Sampai 1 harusnya bisa kita tutup aja. Oke. Gokil nih, ini bener mind blowing banget semua informasi ini. The Jazz Riders, acara di Taman Ismail Marzuki, setiap konser, tiap bulan, bahkan ada rekamannya juga. Dan berbagai fakta tentang Hidayat Records, tentang album, waktu itu ada albumnya Tante Marji, dan gimana ya kan semua terlibat. Dan ya hopefully again,
tentu bisa mendapatkan sesuatu yang keren banget dari informasi dan terus menggali lebih lanjut ya. Yes. Jadi itu segmen pertama kita nih ya. That's it for the first segment. We'll be back di segmen 2 kita ngomongin tentang Jam session. jam session. Alright. See you. We're back di segmen 2 episode kedua ini. Yoi. Dan seperti udah kita omongin tadi, kita bakal ngebahas tentang Jam session. apa yang mau dibahas, Ben? Jam session itu kan bagian penting dari jazz itself. Banyak orang sebenarnya suka salah kaprah sih tentang jam session. Akhirnya sekarang banyak orang suka pakai istilah jam session tuh menurut gue dengan pemahaman yang salah. Kalau di jazz tuh kan kita punya dua istilah. Sebenarnya kita punya jam session, kita punya sit in. Oh, Ya kan? itu beda? Beda. Oke, Kalau jam gimana? session tuh kan lu panggil semua musisi yang ada nih, on the drums ini, main lagu apa nih? Main lagu apa ya gitu. Bam, that's jam session gitu kan. Oke. Tapi when it comes to sit in, let's say we're in a band, kita nge-host, terus tiba-tiba udah satu orang musisi datang, kita main yuk. That's what we call sit in. Sit in. Originalnya gitu kan. Yeah, Cuma sekarang udah messed up nih, semua udah kacau, jam, pokoknya nge-jam. Bahkan banyak kan anak sekarang ngomongin James, pokoknya James aja nanti kak. James. Serius banget ya kayak gitu. Ada, pokoknya nanti kakak nge-James aja, siap gitu. Cuman ya itu salah kaprah, dan menurut gue tuh sesuatu yang perlu kita obrolin, sambil mungkin kita cerita juga kali sejarahnya, ya nggak sih? Nah, itu dia. Ini by the way teman-teman, orang ini adalah salah satu penggawa jam session yang membuat gue selalu hadir di jam sessionnya dia. Karena dia hosting jam session lu baik banget. Klub 45 sama Ibu Deviana, ya kan, Cunya Deviana. And then era yang paling panjang adalah Eastern Promise. Eastern Promise tuh bareng sama Stefan. Good times, man. Good times. Stefan, terus Doni ada Sunjoyo, Doni Sunjoyo, Mas Edi Sharon. Mas Edi ya. Yes. Mas Edi yang jadi hostnya siapa lagi ya? Biasa Talas gue datengnya. Iya, yang pasti datang sih. Tapi gue kan sebenarnya cuma berempat kan. Oh iya benar cuma berempat kok. Nah, gue, Stefan, Doni sama Mas Edi. Kalau zaman Klub 45 sama sebenarnya. Doni juga, Doni juga. Aziz, Gue. Bu Devi. Drumnya siapa? Kalau nggak Stephen, Titi. Oh benar. Titi Rajo. Yo, pasti. Jogil. Nah ini orang yang menurut gue penting banget dalam sejarah jam session, dan gue salah satu orang yang merasakan ngejam dari belum kenal sama Aziz sampai udah temenan. Itu gue yang merasakan banget. Karena gue ingat Klub 45 itu zaman gue datang gue masih umur 17 tahun. Jadi gue besoknya tuh masih sekolah gitu hari Seninnya. Hari Minggu itu gue datang emang gue bawa bass, terus gue kayak gue mau ngejam gitu. Terus biasa kan kita nulis nama kan dulu kan. Siapa yang mau main? Terus gue kayak yang namanya Biari mana? Oke, gue sih gue banget pada masa itu gue ketemunya Aziz. By the way Klub 45 itu di daerah Mahakam ya teman-teman. Persis waktu itu posisinya persis depannya Grand Mahakam ya, di Hooks itu, dekatnya gereja Blok B, gereja Katolik Blok B. Hari Minggu 6:30 malam udah mulai kalau gue nggak salah, ya kan? Iya. Gue ketemu Aziz, gue ketemu Doni Sunjoyo, gue ketemu Indra Perkasa, gue ketemu Dion Janapria, gue ketemu Nikita Dompas, Mas Aksan, all the cats nongkrong di situ pada masa itu. Nongkrong di situ. Dan itu menyeramkan banget tuh Dianas karena gue bukan anak sekolahan, gue cuman kursus waktu itu kan. Masalahnya kan ininya si Mbak Devi. Mbak Devi dengan Institut Musik Gaya, akademika banget. Jadi gue kayak, cuman gue harus datang karena itu sesuatu yang menurut gue menjadi bagian penting. Nah sebenarnya kalau kita mundur lagi sejarahnya, zaman dulu bokap almarhum juga suka bikin Sunday Jazz. Sunday Jazz. Kalau Sunday Jazz itu normally pasti ada jam session. Itu normalnya sejarahnya gitu kan. Itu acara jam session atau acara abis itu ada jam session? Itu acara yang hampir mostly tentang jam session. Jadi memang pasti ada band yang nge-host, tapi dia kayak cuman satu set pertama, persis lah kayak kita. Lalu set keduanya pasti udah yang chaotic jam session. Pada masa itu mereka bikin di NYC, New York Cafe, Taman Ria, every Sunday every month kalau nggak salah. Waktu itu Mobil Saragi masih ada di situ, Om Iran Maulana, Om Keyboard Maulana. Waktu itu kalau nggak salah kalau gue nggak salah ingat Mas Bontot aja pernah datang ngejam-ngejam waktu dia masih awal-awal banget. Mas Indra Lesmana juga nggak salah pernah main. Mereka pernah bikin lagi di Shangri-La. Di bawah tuh ada klub namanya Bats. Bikin di situ Sunday Jazz Bats. Jadi kalau Sunday Jazz itu normalnya biasanya ada jam sessionnya. Mereka bedain, ada Sunday Jazz jam session tuh biasanya sore atau Sunday Jazz brunch. Kalau Sunday Jazz brunch biasanya nggak ada. Karena Jazz brunch itu jam 11 mulai mainnya musiknya Dixie. Iya. Lalu eranya beliau-beliau ini. Kita baik banget pada masa itu ya. Iya, abis itu kan kita ada Eastern Promise tadi yang lo juga belum kita sebut, ada Eastern Promise hari Rabu. Red White,
Red White. Tapi sebelum Red White tuh ada, tunggu. Mostly Jazz tuh Red White ya? Mostly Jazz, iya Red White. Iya. Every Sunday kalau jam session kan. Iya. Tapi sebenarnya kita juga sebelum eranya Red White tuh kita sebenarnya udah ada selain Eastern Promise Sudden Jazz. Selasa di Kopi Merah. Oh iya. Dan Sudden Jazz masih berjalan sampai sekarang. Mereka Jalan, ya? mereka sempat dari Sudden Jazz di Kopi Merah mereka pindah kemana tuh waktu itu? Sempat pindah ke beberapa tempat lah. Habis itu sempat pindah ke Foodism ya, Kemang. Oke. Habis itu akhirnya sekarang mereka di Stash di Kemang. Nah tuh kalau yang di tempat Mas Indra yang di Inline. Yang di kantor inline itu hitungannya jam session Jam apa? session tuh, Ya? every Friday kan. Dan kita salah satu penggawa-penggawa awal juga tuh ikutan kan enggak? Kita jam All Blues Asli. sama Nikita Tiap sama hari apa gitu? Sani. Itu Jumat. videonya di YouTube ada. Ada. Nge-post beliau ini. Setiap Jumat dulu kan. Gila ya. Dan Jumat tuh kita bisa sampai Itu jam. ngapain kita di sini ya? Gila. Lu datang bawa alat. Nge-jam aja sampai jam 4 pagi kadang-kadang men. Kadang-kadang pulang gig loh. Iya. Nah itu tuh yang mau gue tanyain. Ya. Musisi ya. Kan abis kerja nih. Capek dong. Kok gak pulang malah main musik lagi gitu tuh? Coba gimana tuh? Mungkin karena nggak mendapatkan kepuasan idealisme di panggung-panggung Indonesia. Kalau gue sih gue ngerasa gitu ya. Misalnya gue waktu itu gue masih main di pensi deh, ingat gue. Main pensi terus ya, maksudnya main pensi 45 menit seru, menghibur orang. Cuma kan in a most idealistic artistic sense kan lu nggak dapet apa-apa tanda kutip ya. Jadi kayak lu datang ke situ tuh lu luapkan semua idealisme lu gitu. Dan gue inget banget tuh kita bisa mulai jam 11 malam loh kadang-kadang. Oke. Terus sampai heboh banget warga sekitar. Baru mulai Loh. Buka pintu, wah musisi semua gitu. Tempatnya juga kecil gitu. Nggak terlalu gede. Oke, nah kita kan tadi ngomongin tuh ada beberapa tempat ya yang dulu. Yang sekarang nih. Di mana terjadinya? Di mana? Nah, kita nanya. Sudden Jazz di Stash. Setiap Selasa. Kalau teman-teman nih yang lagi nonton, wah gue pengen mulai nge-jam. Karena gini ya, menurut gue sih setiap musisi itu harus nge-jam sih. Ya. Harus, karena untuk to be in that skena, Iya. untuk lo bergabung sama musisi-musisi, lo bikin project bareng, selalu tempat terbaik untuk melakukan itu adalah Jam session, ya kan? Exactly. Mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton pernah dengar pemain keyboard namanya Ivan Alidian misalnya. Itu salah satu orang yang gue ajak main karena jam session. Jadi pas dia sering datang nonton gue mau bokap, terus dia sering nge-jam, terus gue enak. This guy has potential man gitu, dan akhirnya gue ajak gitu. Gue ketemu main musik paling banyak ke jam session. Gue ketemu Chris Stanley Cowell lagi nge-jam sama Sri Hanuraga di Red White. Gue kayak, nama lu siapa? Gitu. Gue minta nomor telepon. Paling banyak kayak gitu. Banyak banget nama-nama yang kita ketemunya di jam session kan. Dan bener banget. Dan gue pun salah satu orang yang merasa cukup bisa berkarir dan dikenal sama temen-temen. Gue tuh inget banget Jazz Goes to Campus ya. Gue ditegur sama Nikita Dompas. Itu karena udah ketemu di Klub 45. Karena yang tadi gue cerita. Terus dia kayak, Bear gitu kayak. Gue kayak, wah gue udah dikenal sama Nikita Dompas pada masa itu. Sebelum akhirnya jadi temen ya. Cuma kan waktu itu kan kayak gue sebagai tanda kutip, walaupun gue ada di dalam dunia jazz, tapi kan ya itulah musik ya. Kita kan gak bisa bawa nama keluarga. Walaupun bokap gue bandin di Kuahua, cuman who are you? Kalau lo gak bisa main ya gak bisa main aja gitu. Nah akhirnya pas gue ketemu sama Nikita tuh, gue ngerasa, kayaknya gue udah lumayan gain respect nih sampai dia udah inget sama gue. Benar, karena jam session. A good way to network, to have network ya kan. Buat ngobrol, buat dikenal. Nah tapi mungkin teman-teman penasaran nih, misalkan ya, ada teman-teman yang nonton nih yang baru memulai, gue pengen build a name, terus gue datang gitu ke stage gitu misalnya. Terus gue gak kenal siapa-siapa tuh gimana tuh biar caranya kan? How do you actually get into the jam session? Tangkap kepala ularnya. Wah, tangkap kepala. Maksudnya lo lihat siapa yang jadi hostnya kan? Oke. Kayak kalau Stash itu hostnya biasanya 2 orang, kalau nggak Mas Fandi Kuncoro, kalau nggak Tony kan, Mas Tony, Brilian Tony. Nah, antara 2 orang ini lo approach, say hi, mention your name, kasih tahu kalau lo main musik dan lo pengen nge-jam, biasanya lo akan dipanggil otomatis. Nah tapi ini bahayanya, banyak orang datang nge-jam mereka bener-bener nggak punya persiapan apa-apa, ya kan? Kalau gue dulu, contohnya kayak gue tuh zaman Klub 45, kenapa gue pede banget buat naik? Karena gue udah kuasain setidaknya 5 lagu. At least 5 lagu? At least 5 lagu. Gue langsung prepare tuh, gue harus punya 1 lagu yang agak Latin, gue punya yang samba, Brazilian, gue harus punya yang swing banget, gue punya yang bebop, gue punya yang nge-funk. Jadi gue udah punya beberapa koleksi lagu-lagu. Sehingga ketika orang nyuruh gue call out lagu, karena biasanya ketika kita dipanggil, mereka akan nanya, mau main lagu apa? Ya kan? Apalagi kalau lu seorang instrumen soloist gitu, misalnya lu pemain alto, pemain tenor, pemain trompet, pemain gitar, tapi lu nggak tahu lagu, tuh
trouble gak sih? Ya gak sih? Menurut lo gimana? Betul banget. Tapi caranya teman-teman tahu lagu mana yang mesti gue pelajari itu gimana? Nah, so di jazz kita kenal yang namanya standards, right? We got jazz standards. Ada real book. Ya. Hari gini ada iReal, bahkan lo bisa kulik gitu. Tapi lagu-lagu yang menurut gue ada di real book itu lagu-lagu yang gue dulu bikin koleksinya, gue bikin absensinya gitu. Oke. Huruf A, gue harus kuasain paling 3 sampai 4 lagu di situ. All Blues, All the Things You Are, All of Me, A Regine, ya kan, Anthropology gitu. And then we go to B, Blue Bossa, Billy's Bounce, Blues for Alice gitu. Habis itu gue ke C, Chameleon, Antelope Island, apalagi Confirmation. Habis itu ke D. Pokoknya gue bener-bener punya koleksi lagu-lagu yang gue aman banget nih. Even as a bass player, pada pas itu gue kayak gue gak cuma ngulik bassnya, gue gak cuma ngulik chordnya, tapi gue juga ngulik how to improvise on the song, how to play the lead melody bahkan as a bass player. Karena buat gue itu kekuatan banget. Karena gue ingat pas gue dipanggil di Club 45 sih, Mbak Devi yang pas main, mau main lagu apa? Terus gue kayak, agak songong sih, masih 17 tahun. Anything. Oke. Softly as the morning sunrise. Oke, original key, yes, C minor kan. Oke, let's go, langsung main gitu. Karena gue udah ngulik, gue udah prepare di rumah. Itu yang harus dilakukan ya. Yes. Karena kan gue nggak kebayang ya, lo sebagai seorang yang datang ke tempat, anggaplah ini tempatnya baru, terus lo belum kenal siapa-siapa, lo nervous gila dong. Tapi at least kalau lo, iya nggak sih? Tapi at least kalau lo udah prepare, gue tadi lo bilang, at least 5 lagu gue udah merem juga bisa gitu kan. Nah, itu baru lo akan lebih nyaman barangkali ya. Bener. Untuk bisa sit in dan ngejam bareng mereka semua. Dan orang pun juga akan lebih respect sama lo juga. Oh, siapa nih anak gitu. Iya. Nah, oke. Terus ada nggak nih etiketnya kalau jam session? Nah ini yang kayaknya jarang-jarang banget orang ngomong ini. Ini Mas Indra Aziz di sini adalah salah satu orang yang gila. 12, 13 tahun lalu nulis blog tentang ada 10 poin kalau nggak salah jam session etiquettes gitu. Dan menurut gue itu penting banget etika jam session. Salah satunya yang orang suka nggak notice, even to take the solo. Banyak orang yang memang main cuma nungguin solo kan, tapi banyak juga musisi yang harus tahu bahwa ketika lo ada di jam session, apalagi kalau lo datang dan lo sit in tadi bandnya masih orang-orang yang udah yang nge-host, you need to kulonuwun lah istilahnya, nggak punya sopan santunnya. Kalau lo dikasih kesempatan solo baru solo gitu, atau lo izin kayak can I take the first solo gitu kan, banyak gesture yang kita bisa bikin kan. Benar. And then misalnya ada orang yang solo duluan daripada lo, and then dia host of the band. Biasanya kita kan punya orang suka nggak sadar, cuma kita suka punya peraturan gini, peraturan tidak tertulis. Kalau dia take over 3 chorus, ya lo juga 3 chorus jangan lebih. Benar. Probably less bahkan. Iya. Itu yang jadi problem kan kadang. Nah ini masalahnya karena kita improvisasi di jazz. Karena kita nggak dapat di first chorus, kita coba dapat di second chorus, masih nggak dapat juga, kita masih coba. Akhirnya kita punya 7 chorus tapi nggak ada yang enak. Nggak ada yang ngomong sesuatu. Nggak, lu nggak lagi cerita sesuatu. Nah itu etiket kayak gitu yang penting sih menurut gue. Iya. Dan ini juga yang tadi lo sebut itu berlaku di seluruh dunia ya. Seluruh dunia, men. Kayak kita kan ngalamin juga kalau misalkan ada Java Jazz gitu misalnya. Kan malamnya selalu ada Java Jazz tuh. Di Pendopo kan. Itu berlaku juga kan? Sangat berlaku. Gue kan cukup beruntung, gue pernah ngejam sama Roy Hargrove. Gue pernah ngejam sama Ronald Blunder, gue pernah ngejam sama all these cats lah, dan semua gitu. Mereka kayak punya unwritten rules gitu, kayak ya lo harus ngerti gitu. Kalau lo solo ya lo jangan kepanjangan. Lo nunggu yang sebelumnya solo berapa lama ya lo ikutin dia gitu. And then try to vibe with each other gitu kan. Dapetin serunya, nggak harus. Gue pernah ngejam gini sih sama timnya Shilai. Chris Coleman on drums, ada Cy Smith. Oh, we're just gonna jam. Terus gue, what song? I don't know, we're just gonna jam. What key? I don't know, we're just gonna jam. Alright, C minor. Dan udah main aja tiba-tiba summertime. Call out summertime tiba-tiba. Gitu. Maksudnya kalau kita nggak tahu how to vibe, how to play along, gitu, kita juga jadi sandungan gitu kan. Jadi sandungan nggak enak juga. Nggak enak juga gitu. Udah dikasih naik malah nggak seru. Gitu. Oke, Ber. Tadi kan tiket yang pertama tuh yang lo sebutin. Tahu kapan lo solo dan seberapa panjang lo mengambil waktu itu untuk lo solo lo gitu kan. Karena kan saat lo solo kan spotlight itu di kita gitu ya. Apalagi Ber? Yang menurut gue crucial banget, perlu diinget dah. Mungkin kalau dari gue apa ya? Nyelak solo orang. Oh bener. Aduh, ini penting banget. Nyelak solo orang. Tapi kebanyakan yang bikin ini singers. Nah itu dia. Enggak, sebagai itu. Vokal plus gimana vokal plus? tapi bener kan?
Iya kan? Karena singers itu beda sama instrumentalis ya. Kadang-kadang mereka tuh lebih cepat ngeblank. Karena mereka kan nggak tahu gue di putaran keberapa ya. Nyasar gitu. Nyasar, hilang. Gue ini pas lagi pemain gitar solo, ini gue di bagian bridge apa di A1 apa di A3 apa kagak tahu. Akhirnya main robot aja. Atau yang lebih sebelin lagi, si pemain saxophone lagi solo asik, dia kayak berusaha nimpalin, oh my god, tapi malah ganggu gitu. Iya nggak sih? Jangan. Dan maksud gue gini, kadang-kadang singers, you need to take your time. Kalau memang lo nggak tahu lo ada di mana, it's okay to ask around ya nggak sih? Kayak, benar. We're going back to the top. Iya. Kadang-kadang bahkan komunikasi. Iya, bahkan kadang-kadang kalau kita di jazz ya, kita tuh mostly kita pasti play along the chorus. Misalnya lagu On the Top of My Mind apa, misalnya All the Things You Are. Ya. Lu nggak mungkin, jarang banget tiba-tiba masuk di tengah gitu. Iya. Pasti most of the time orang ada saya solo, kita akan balik lagi ke head. Betul. You are banyak penyanyi kan suka salah gitu, mereka suka langsung ke tengah gitu kayak. Akhirnya bandnya jadi berantakan, akhirnya jadi bahan ledekan gitu. Iya, itu dia tuh. Iya nggak sih? Sebenarnya take your time and ask around and try to find that gesture gitu kayak. Benar. Gimana nih gitu kayak. Banyak kok body language yang kita bisa bikin di panggung. Body language yang orang tuh pada ngerti kok. Benar. Ya kan? Kalau kita. Tapi baliknya selalu ke situ kan, kayak ketika lo comfortable sama lagunya, lo akan bisa bawain dengan lebih baik. Mungkin tips gue gini, supaya nggak nyasar. Saat misalkan pemain pianonya lagi solo atau pemain gitar lagi solo, lo nyanyiin aja melodinya dalam hati. Benar banget. Iya. So you know what's going on, ya kan? Iya kan? Oh gue di sini, gitu. Iya benar. Oke, jadi jangan nyelak dan tahu di mana lo berada, khususnya buat penyanyi ya, penyanyi. Ada lagi nggak Ber nih, yang perlu diingat nih, yang crucial banget ya? Oh gue pernah sekali waktu itu gue ingat. Apa tuh? Aduh, gue lupa ya, Cuman waktu itu ini jam sessionnya tuh jazz. Terus ada pemain blues, Ber. Oke. Terus nggak tahu gimana, itu si pemain bluesnya kayak diomelin apa dimarahin gitu. Itu sebenarnya yang salah siapa sih, pemain bluesnya atau apanya sih? Karena dia ya main blues, bukan main blues in the jazz context ya. Tapi main blues kayak lo main blues gitu. Gue gak ngerti sih. Makanya kejadiannya kayak don't play like that apa gimana gitu. Itu pernah ngeliat gak sih kayak gitu? Itu gue aneh. Kejadian lucu yang terjadi. Lucu bener. Dan menurut gue, ya itu kalau kita mungkin kalau kita datang dengan attitude gitu, terus kita kayak udah ngerasa kita, itu penyebabnya. Iya nggak sih? Kita attitude-nya itu gitu, penyebabnya. You make an attitude kesannya kayak lo udah paling tahu, gitu. Cuma lo juga nggak ask around, nggak. Iya. Tahu-tahu lo main colok, main piu gitu. Gue bahkan pernah lihat ada satu pemain bule marah sama pemain Indonesia main waktu di Pendopo. Karena dia nyelak aja gitu. Nih orang udah ngantri kan, maksudnya kalau horns player misalnya ada 3 horns player, mereka udah berdiri di situ. Dia udah ngantri, dia mau solo. Iya. Nah tiba-tiba nih orang, gue langsung ambil, bete langsung pulang men orangnya. Serius? Literally naik ke kamar, gue langsung, oh shit man. Dan itu gara-gara, dan itu maksud gue ngerasa, wah Indonesia lagi. Aduh. Terus gue ajak ngobrol, bro, lain kali jangan kayak gitu. Iya, itu dia. Ini lagi asik vibe-nya gitu. Inilah pentingnya ya. Oh dan ini nih, mungkin yang teman-teman mesti ngerti. Yeah. Jam session itu lebih tentang vibing dan seru-seruan bareng teman-teman musisi, more than just showing off. Vibing bersama teman-teman musisi daripada showing off. Sayangnya banyak musisi yang datang pengen show off. Gue bisa mainin, gue cuma keluarin semua lick yang ada. Yeah. Most of the time gue kalau lagi jam session gue gak kepengen solo bahkan. Kayak gue aja, I just want to be there to support my fellow musicians. Terus kayak kita bikin seru apa nih? Kita bikin yang asik gimana gitu. Jadi jangan make it as a platform to show off. Gue udah bisa skill ini. Menurut gue sih itu mindset yang agak meleset gitu. Benar. From the whole point. Karena kalau kita belajar dari sejarahnya tadi, kalau misalnya kita belajar sejarah jazz, kalau ada yang pernah tahu tentang breakfast yang di Harlem ya, akhirnya kita recreate fotonya di Indonesia dengan all the jazz cats. Itu kan mereka settingannya abis jam session dan belum pada pulang, itu kan pagi-pagi. Mereka breakfast abis nge-jam. Jadi gini settingannya zaman dulu ya, zaman di Harlem atau di New York atau dimanapun. Kalau mereka kelar gig jam 12 malam, mereka lanjut ke tempat jam session tuh bisa sampai jam 6, jam 4 pagi. Mereka udah kelar gig, mereka nggak puas, mereka jam session, habisin energi sampai jam 4 pagi.
mereka sarapan, mereka pulang, baru mereka tidur gitu. Gila. So most of the time ketika mereka ada di tempat jam session, mereka pengen seneng-seneng, Yeah. bukan kerja, bukan Yeah. pamer, tapi mereka pengen Pengen cultivate Yeah. their skill, but in a fun way gitu. in a fun way, Yeah. nge-vibe bareng. Nge-vibe, ya kan, how to teman-teman. dialogue. Kan Iya, jazz is iya. all about Benar. call and response kan. Benar. Apalagi kalau kita ngomong jazz ya, itu kan istilahnya bukan massal gitu. Ya, Jadi ketika lo datang ke suatu tempat yang isinya anak-anak jazz, itu lo ngerasa anjir main brother and sister banget nih gue nih, gitu Bener. kan. Kita kecil gitu kan, Bener, komunitasnya juga bener. segitu-segitu aja. Kita Iya. sebisa mungkin saling kenal, saling say Iya. hi. Jadi mungkin kalau gue bisa ambil kesimpulan, cara gampangnya daripada lo harus menghafal Ya. etiket, mungkin lo datang aja ke tempatnya ya kan. Ah. Lo observe ya Iya. sih. Iya, Gimana pelajari sih aja. orang? Iya. Gimana sih situasinya? Siapa sih hostnya, terus anak-anak kayak gimana sih, mereka kalau mau ngejam mereka ngapain dulu ya kan, dan nge-vibe dulu, kenal dulu ya Ya. nggak sih, itu akan mereduce rasa nervous lu juga tentu kan. Sure. Oke. Jadi untuk sekarang nih kita bisa rekomendasi kalau jam session ke Stash dulu ya. Stash. Tapi nanti Jazz Picnic akan bikin jam session. Just picnic kita bikin ya. Gue sih nggak sabar banget itu akan terjadi karena kita harus maintain tradisi yang udah dijalanin sama bapak-bapak kita. Yes. Ya kan. All the founding fathers nih. Of Dan Indonesian Jazz. Yes, and jam session is always a part of the tradition and always part of the gimana lo. Ini juga salah satu hal yang sering gue temuin ya kalau teman-teman di sekolah gue gitu. Gue pengen bermusik tapi gue nggak tahu sama siapa, nggak punya teman. Nah, jam session is the way. Yep sih, is the way. Setuju banget. Gue ketemu banyak teman-teman main tuh dari jam session. Yes. Oke, Ber, ada lagi yang mau disampaikan tentang jam session? All good for me. Oh, good ya. Berarti itu akan menjadi penutupan untuk segmen kedua kita di episode 2 Jazz Picnic Podcast. Oke. Thank you so much guys for watching. Sampai ketemu di Episode berikutnya. ketiga ya. Semoga sudah bisa ngomong presented by. Semoga. Kalau ingin punya kesempatan sponsorship bisa ada nih. bisa. Oke, kita juga sekarang disupport sama Parko ya, by the way ya. Parko. Thank you Parko. Oke. Thank you so much. Beril Mahua. Dan saya Indra Aziz. Signing out. Bye.